Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Buat yang udah pernah nonton sebelumnya, pasti udah pada tahu nih kalau misalnya Texco Talks adalah podcast dari Texco Solution yang mana akan membahas mengenai tax, accounting, customs, dan juga legal. Saya Feli yang akan menjadi sobat ngobrol kalian dalam membahas perihal perpajakan yang seringkali membuat kita penasaran. Hari ini merupakan episode ke-20 dari Texco Talks. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan PPh Pasal 25 yang dikemas dalam judul PPh 25, angsuran pajak bisa disesuaikan. Ini dia aturannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Feli yang akan jadi sobat ngobrol Sobat Texco selama beberapa menit ke depan. Dan kali ini narasumber yang akan menemani kita adalah salah satu tax associate di Texco Solution. Halo Kak Dila, apa kabar? Halo Kak Feli, alhamdulillah kabar baik. Kak Feli gimana kabarnya? Baik juga. Kak Dila boleh nih memperkenalkan diri dulu ke Sobat Texco? Halo Sobat Texco, kenalin aku Dila dari salah satu tax associate di Texco Solution. Oke, nah Sobat Texco nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai ya. Mungkin aku mulai dari pertanyaan nih ke Sobat Texco sekalian, nanti boleh dijawab melalui kolom komentar. Oke, pernah nggak sih Sobat Texco yang punya usaha mungkin yang merasa bahwa kok bayar pajaknya tiap bulan angsurannya kok besar gitu ya, padahal omset penjualannya lagi menurun. Nah, di antara Sobat Texco mungkin nggak sedikit juga nih yang overpayment atau pembayaran pajak yang terlalu banyak. Nah, kabar baiknya melalui PMK 168 tahun 2023 dan diperjelas lagi dalam Per 11/PJ/2025 bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak memberikan ruang nih buat wajib pajak mengajukan penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 dan juga bahkan mewajibkan laporan angsuran berkala ya untuk wajib pajak tertentu. Topik ini penting banget, terutama buat Sobat Texco yang mau mengelola cash flow usahanya dengan lebih bijak tanpa menyalahi aturan. Nah, sebelum kita masuk ke teknis pengajuannya, mungkin kita tanya dulu ya ke Kak Dila, mulai dari dasarnya dulu nih. Kak Dila boleh dijelasin PPh Pasal 25 itu apa sih? Oke Kak, mungkin sebagian besar dari Sobat Texco mungkin sudah tahu ya, apa sih itu PPh Pasal 25. Mungkin PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dilakukan setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, yaitu dilakukan secara berangsuran. Mungkin apa sih tujuan dilakukan pembayaran secara angsuran? Tentu memiliki tujuan. Tujuannya sendiri yaitu untuk meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutang dalam waktu setahun. Untuk angsuran PPh Pasal 25 sendiri yaitu sebesar pajak penghasilan yang terutang dalam setahun dalam SPT tahunan yang lalu dikurangi dengan PPh Pasal 21, 23 yang telah dipotong, PPh 22 yang dipungut, PPh 24 yang boleh dikreditkan, lalu dibagi menjadi 12 atau banyaknya bulan di bagian tahun pajak berjalan tersebut. Misalnya, di tahun tersebut wajib pajak mendapatkan pajak terutang yaitu sebesar 120 juta. Jadi, wajib pajak tidak diwajibkan harus membayar sekaligus yaitu sebesar 120 juta yang mungkin terbilang besar ya Kak. Jadi, wajib pajak bisa melakukan pembayaran secara angsuran yaitu dengan cara dibagi menjadi 12 yaitu untuk pajak angsurannya menjadi 10 juta per bulan. Oke, menarik ya Sobat Texco. Ternyata itu nih terkait dengan PPh 25 itu apa gitu, udah dijawab oleh Kak Dila. Oke Kak Dila, selanjutnya mungkin kalau misalnya kita mau menetapkan perhitungan angsuran nih, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Baik Kak, DJP sendiri berwenang untuk menetapkan yaitu perhitungan besarnya angsuran PPh 25 yaitu ada beberapa hal yang ditentukan yaitu di pasal 113 ayat 2 telah ditentukan wajib pajak tentunya berhak atas kompensasi kerugiannya, di mana kompensasi tersebut yaitu dijelaskan di SPT ataupun di SK yang ditetapkan oleh DJP sendiri. Selanjutnya yaitu wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur.
Oke. Selanjutnya SPT tahunan PPh tersebut yang lalu dilaporkan atau disampaikan setelah berakhirnya masa pajak. Oke. Mungkin ada dua masa pajaknya untuk jangka waktu tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama untuk SPT tahunan orang pribadi sendiri yang jangka waktunya yaitu di akhir Maret tanggal 31 Maret, dan juga untuk SPT tahunan badan yaitu di akhir April tanggal 30 April, yang tentunya akan diperhitungkan kembali untuk angsuran PPh 25-nya. Untuk wajib pajak sendiri diberikan perpanjangan jangka waktu setelah pelaporan SPT tahunan tersebut, yaitu dalam jangka waktu 2 bulan setelah habis pelaporan SPT tahunan. Dalam jangka waktu tersebut mungkin akan diperhitungkan kembali yaitu PPh angsuran 25. Maka dalam jangka waktu yang telah diberikan yaitu selama 2 bulan, nanti akan diperhitungkan kembali untuk angsuran PPh 25-nya. Oke Kak Dila, tadi aku sempat notice yang poin terkait dengan kompensasi kerugian, yaitu wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian. Nah, itu berapa sih angsuran PPh 25-nya, boleh dijelasin Kak? Oke, untuk kompensasi kerugian sendiri mungkin masih sama dengan peraturan yang lama, yaitu Cap 537, yaitu PPh pasal 25 diperhitungkan dari SPT tahunan yang lalu. Terus dikurangi dengan PPh 21, 22, 23, dan 24 yang dikreditkan. Lalu dibagi menjadi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Seperti itu. Lalu apabila wajib pajak sendiri memiliki kompensasi atas kerugian tersebut, apabila di tahun tersebut wajib pajak mendapatkan keuntungan, maka wajib pajak berhak atas kompensasi tersebut dengan mengurangi terlebih dahulu atas kompensasi kerugiannya tersebut. Setelah dikurangi, apabila wajib pajak di tahun tersebut ternyata mengalami kerugian, maka wajib pajak akan menyetor SPT yaitu PPh 25 sendiri itu nihil. Karena wajib pajak berhak dan PPh 25-nya atau kompensasi kerugiannya masih bisa diperhitungkan seperti itu. Oke Kak, berarti ini ada peraturan lama ya sebelum yang baru ini. Mungkin yang pengen aku tanyain adalah apa sih Kak masalah yang sering muncul gitu sebelum adanya pembaruan aturan ini? Boleh dijelasin Kak? Oke Kak, mungkin di awal juga sempat disinggung ya Kak, masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara angsuran dengan kondisi usaha saat ini. Misalnya, tahun lalu performa perusahaannya itu bagus, tapi di tahun tersebut tiba-tiba performa perusahaannya turun drastis karena kondisi pasar. Nah, untuk pendapatannya tentunya juga menurun ya Kak, tetapi untuk angsuran PPh 25-nya sendiri akan tetap mengikuti dengan kondisi yang sebelumnya. Seperti itu. Lah hasilnya gimana? Ya, untuk hasilnya sendiri wajib pajak mengalami overpayment dan cash flow-nya terganggu seperti itu. Oke, baik. Baik Kak, kemudian apa sih sebetulnya Kak yang berubah dari regulasi terbaru ini Kak? Oke, baik Kak. Sebenarnya ada beberapa perubahan yang dari sebelumnya dengan peraturan yang baru. Untuk peraturan yang lama yaitu Cap 537. Yang pertama, jika angsuran PPh 25 mengalami lebih kecil dari angsuran sementara atau yang awal, maka kita bisa melakukan pemindahan ke bulan selanjutnya. Sedangkan untuk peraturan yang baru yaitu Per 11 PJ 2025, kita tidak bisa lagi melakukan pemindahan, tetapi kita masih bisa melakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau wajib pajak mengikhlaskan untuk dikreditkan ke SPT tahunan. Dan yang kedua yaitu perubahan angsuran PPh 25. Perubahan untuk angsuran PPh 25 dalam hal PPh yang terutang kurang dari 75% dan lebih dari 150%. Sedangkan yang terbaru yaitu kurang dari 75% dan lebih besar dari 125%. Yang ketiga ada aturan yang belum diatur di peraturan lama, tetapi di peraturan baru adanya penerbitan keputusan dari KPP sendiri gitu. Mungkin di peraturan lama hanya sebagai himbauan saja, tetapi di peraturan baru sudah dibuat keputusan dari KPP tersebut berapa besaran yang harus
ansur untuk PPh 25 seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu jangka waktu pemrosesan permohonan yaitu pengurangan angsuran PPh 25 sendiri yaitu 1 bulan, sedangkan yang terbaru yaitu sudah diperjelaskan yaitu selama 30 hari seperti itu. Oke, baik, berarti lebih diperjelas lagi gitu ya Kak? Iya. Oke, baik. Oke nih Kak, misalnya nih ada wajib pajak yang mau ngajuin permohonan untuk penyesuaian angsuran PPh 25, itu gimana caranya Kak? Oke, untuk permohonan penyampaian ini sendiri ada 2 ya Kak. Yang pertama melalui Kotex. Wajib pajak cukup login ke akun Kotex dan memilih layanan administrasi. Di sana ada fitur yaitu pengurangan angsuran PPh 25 dan setelah berhasil nanti akan muncul yaitu bukti penerimaan. Dan juga kalau misalnya konteksnya servernya masih error atau ada kendala, wajib pajak juga masih bisa melakukan pengisian formulir kertas dengan cara mengirim ke KPP yang terdaftar. Dan DJP akan melakukan evaluasi permohonan dan juga memberikan keputusan atau pemberitahuan penolakan angsuran PPh tersebut. Seperti itu. Jika dalam jangka waktu 30 hari setelah bukti penerimaan, Kepala KPP tidak melakukan keputusan atau tidak memberikan keputusan terhadap permohonan itu sendiri, maka permohonan kita dianggap disetujui. Maka kita akan melakukan angsuran PPh 25 sesuai permohonan yang kita masuki. Seperti itu. Oke, berarti ada 2 cara ya Sobat Texco, satunya melalui Cortex, kalau masih error atau bermasalah boleh langsung ke KPP-nya. Oh ya Kak, terkait dengan dokumen nih, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen apa aja nih Kak? Baik Kak, tentunya wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk penyampaian permohonan ini. Yang pertama tentunya laporan keuangan interim yaitu 3 bulan terakhir. Ada proyeksi PPh terutang tahun berjalan, yaitu selanjutnya penjelasan rasional yaitu tentang penurunan usaha, SPT tahunan 2 tahun terakhir, dan juga SPT masa PPN yaitu 3 bulan terakhir. Dokumen ini tentunya penting untuk menunjukkan bahwa pengajuan benar-benar berdasarkan kondisi yang valid. Seperti itu, Kak. Oke Kak Dila, sebenarnya aku penasaran nih ya. Selama Kak Dila di Texco Solution nih, pernah nggak menemukan contoh nyata nih dari klien mungkin yang melakukan permohonan untuk penyesuaian angsuran ini? Oke, baik. Tentunya ada ya, Kak. Ada salah satu klien kami yang dari perusahaan konsultan digital, yaitu perusahaannya mengalami penurunan omset hingga 60%. Maka awalnya mereka wajib melakukan angsuran PPh 25 yaitu sebesar 18 juta. Karena mereka mengalami penurunan omset, jadi mereka melakukan pengajuan yaitu permohonan penurunan angsuran PPh 25 sehingga menjadi 7 juta per bulan, seperti itu Kak. Dan menurut DJP sendiri sampai hingga pertengahan 2025 yaitu sudah lebih dari 3.700 wajib pajak mengajui permohonan ini melalui via Cortex, seperti itu Kak. Terkait dengan perusahaan konsultan digital ini kan perusahaan jasa gitu Kak ya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat terbesar dari sisi sektor jasa sendiri terkait pengajuan ini? Tentunya sangat bermanfaat ya Kak, terutama yang di jasa. Dia memiliki manfaat utamanya yaitu fleksibilitas cash flow. Dan juga mencegah overpayment yang sempat diperjelaskan. Dan juga menghindari prosedur restitusi yang panjang. Dan memastikan kewajiban pajak tetap berjalan sesuai dengan keadaan atau tetap rasional, seperti itu. Untuk perusahaan jasa tentunya sangat-sangat sensitif ya Kak terhadap kondisi pasar. Ya, dan tentunya dengan adanya peraturan ini tentunya akan sangat terbantu, seperti itu Kak. Oke Kak, kalau tadi terkait dengan manfaatnya ya, kalau misalnya tantangannya sendiri itu seperti apa Kak? Boleh dijelasin? Oke Kak, tentunya ada beberapa tantangan yang sering dialami oleh wajib pajak sendiri. Yang pertama, wajib pajak belum tahu bahwa pengajuan ini bisa dilakukan karena tidak semua wajib pajak update terhadap peraturan pajak yang baru gitu.
Dan juga tidak semua wajib pajak update terhadap pelaporan interimnya. Dan yang terakhir, kurangnya narasi yang kuat untuk menjelaskan perubahan usaha. Kalau dokumennya tidak lengkap, argumennya lemah, mungkin bisa saja ditolak oleh KPP seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu, apa Kak peran dari konsultan pajak dalam konteks ini? Oke, untuk peran konsultan pajak sendiri ini sangat krusial ya Kak. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi kelayakan pengajuan karena ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang kedua menyusun laporan keuangan dan proyeksi secara valid. Yang ketiga menyiapkan narasi yang kuat dan terstruktur. Dan yang terakhir yaitu mendampingi komunikasi dengan Fiskus. Begitu Kak. Oke, baik. Jadi memang peran konsultan pajak ini sangat penting ya Sobat Texco dalam mendampingi klien. Oke Kak, mungkin kita last question ya. Sebenarnya kalau kita lihat ke depan, apa sih outlook ke depan soal sistem ini? Oke, baik Kak. Mungkin dari DJP sendiri, kemungkinan akan memperluas fitur digitalisasi melalui Cortex 2.0, termasuk simulasi otomatis angsuran dan deteksi penyesuaian berbasis data real-time wajib pajak. Dan wajib pajak juga mungkin diwajibkan untuk mengunggah data secara rutin ke sistem, jadi transparansi semakin tinggi. Nah, Sobat Texco, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kak Dila. Kak Dila, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak. Iya, terima kasih banyak atas ilmu dan juga informasi yang telah dibagikan ke kita, Kak ya. Baik, dan itulah episode Texco Talks kali ini. Terima kasih banyak karena telah menemani saya dalam diskusi terkait pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan keuangan. Dan buat kamu yang suka podcast ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Texco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga bisnis dan keuangan kamu dengan baik ya Sobat Texco. Sampai jumpa!